Mari kita membuka Alkitab kita, Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan buat kita semua. The gift of marriage. Hari ini kita berbicara tentang pernikahan. Efesus 5 ayat 22 ayat sampai yang ke-33 saya akan bacakan buat teman-teman. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya bersyukur saya boleh mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, dan saya ketika mempelajarinya saya mendapatkan kembali hal-hal baru yang membuat saya semangat hari-hari ini. Hari ini ketika berkhotbah, dan PR-nya adalah bagaimana menyingkatkan itu di dalam 30 menit, saudara. Sehingga saya tidak bisa mengeksposisi bagian ayat tadi dengan detail, tetapi saya lebih memberikan dasar teologis dan sedikit mungkin tafsiran, tetapi tidak eksposisi, ya, untuk membantu kita melihat anugerah dari pernikahan. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata marriage itu adalah sesuatu yang penting sejak awal Tuhan desain. Ya, sejak awal dunia ini diciptakan, Tuhan sudah mendesain pernikahan. Bahkan nanti ketika Yesus datang, relasi Yesus dengan jemaat digambarkan relasi suami dan istri. Tapi sebetulnya sebelumnya ketika Yahweh Allah Israel itu juga menggambarkan Israel sebagai pasangannya, saudara-saudara. Jadi relasi pernikahan itu adalah sesuatu relasi yang kalau kita lihat di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Karena apa? Kedatangan anak domba pun dibilang pernikahan anak domba. Ya, maka itu marriage adalah sesuatu yang penting di dalam Alkitab. Dan dari menyatakan apa? Di sini ada seorang penulis yang mengatakan bahwa marriage adalah a gift from a loving God. Pernikahan adalah hadiah, ya. Tema kita the gift of marriage, tapi marriage itu sendiri adalah hadiah dari Allah yang kasih. Hadiah dari Tuhan yang penuh kasih. Maka kalau kita bayangkan sekarang orang menikah sukanya outdoor. Betul ya? Outdoor. Kalaupun indoor ada hiasan-hiasannya. Kemarin teman kita menikah ya, tahu ada di tempat ini ya. Saya sangat terpukau dengan hiasan, saudara teman tahu bunga yang ini kalau ditiup bisa terbang-terbang gitu ya. Itu kemarin bagus banget ya. Karena pernikahan itu anugerah Tuhan, dan kalau kita lihat pernikahan pertama kali di Alkitab, digambarkan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dia diberikan taman yang indah. Itu pesta outdoor yang paling indah sepanjang zaman, saudara-saudara. Belum ada dosa, ada aliran air yang mengalir, hawanya masih segar, nggak mungkin hujan pada waktu itu ya, sehingga pestanya bubar. Sekarang kalau mengadakan pernikahan outdoor di satu hotel yang sangat mewah di Bali itu ada satu yang sangat mewah, itu Anda siap-siap kalau hujan. Di situ ada taman yang indah, binatang yang tidak menggigit. Kita perlu bayar mahal di salah satu kebun binatang untuk apa? Untuk makan bersama ditemani dengan singa, betul? Walaupun itu ada kaca, itu bahagia banget. Nah, waktu pernikahan Adam dan Hawa itu didatengin kecoa, bukan gak enak banget ya. Mungkin kecoa waktu itu indah ya. Didatengin apa? Singa, didatengin. Mungkin kecoa itu indah
nggak ya? Istri saya komplain kalau saya bilang indah. Pada waktu itu mungkin pink, kecoaknya pink saudara-saudara ya. Ada keindahan di sana. Ada air yang mengalir sejuk, nggak perlu AC. Di situ ada pernikahan yang luar biasa. Dan Tuhan memang mendesain manusia, pria dan wanita. Pria dan wanita didesain sebagai gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Christopher West, seorang penulis, mengatakan bahwa God created us as male and female and called us to live giving communion precisely to reveal His eternal mystery of love in the temporal dimension. Ya. Tuhan itu menciptakan kita pria dan wanita untuk apa? Untuk dipanggil mengalami satu komunitas untuk menyatakan misteri dari cinta dunia yang kekal di dalam dunia yang temporal. Wah. Maka manusia adalah apa? Pria dan wanita image of God. Kalau kita tafsirkan, pria sendiri gak bisa diciptakan seorang wanita yang adalah penolong yang sepadang. Kata penolong ternyata adalah kata Yahweh menyelamatkan manusia. Kata yang sama ketika Yahweh menyelamatkan Israel, digunakan wanita sebagai penolong. Jadi wanita tidak rendah. Ketika wanita dikatakan inilah tubuhku dan tulang, itu bukan berbicara tulang gua, bagian tulang lu. Enggak, di dalam perspektif Ibrani tulang itu artinya dia juga punya esensi yang sama. Dia nggak lebih rendah. Bahkan di situ dikatakan dia menyelamatkan seperti Tuhan seorang pria. Ya, sudah di sini kita melihat Tuhan menyatakan kasih-Nya. Karena kita Kristen percaya kita punya Trinitarian God, Allah yang Tritunggal, yang sejak kekekalan di dalam kasih. Karena kasih itu selalu ada yang mengasihi dan ada objek yang dicintai. Dan kasih tidak berbicara satu sisi, tetapi di dalam Allah Tritunggal itu mereka sudah mengasihi di dalam kekekalan. Dan itulah mengapa dia menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia bukan hanya demi manusia supaya memuja-muja dia, no. Pemujaan kepada Allah adalah pemujaan cinta. Maka dia menciptakan manusia, mengapa? Karena cintanya meluap-meluap. Seperti saya dan istri saya ketika saling mencintai, cinta kita meluap, lahirlah anak. Ya, anak adalah hasil cinta, saudara-saudara sejatinya. Maka anak membutuhkan dicintai. Sebetulnya pernikahan adalah gambaran Allah yang ingin berbagi cintanya kepada manusia. Sehingga akhirnya manusia menghasilkan keturunan yang adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga cinta ini diteruskan, maka manusia diminta menyebar seluruh bumi untuk apa? Bukan untuk berkuasa, no. Itulah ayat yang digunakan oleh penjajah. Manusia dipanggil Allah untuk berkuasa menaklukkan seluruh bumi, no. Menaklukkan dengan apa? Dengan kasih. Memerintah dengan kasih sehingga apa? Sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan. Jadi karena cintanya yang meluap-luap, dia ingin bagikan kepada manusia di ciptaannya. Sehingga manusia memenuhi bumi dan bumi dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Yaitu kasih. Maka Westminster mengatakan tujuan manusia diciptakan apa? Memuliakan Tuhan dan menikmati. Ada enjoy-nya. Kita memuliakan terus. Terus gambaran kita memuliakannya gak ada love di situ. Ada love dan ada enjoyment. Ada anugerah cinta yang diberikan Tuhan sejak awal. Karena Tuhan yang eternal, dia ingin merasakan cintanya dirasakan oleh manusia. Maka bayangkan saudara, di Alkitab digambarkan Tuhan yang tidak bertubuh. Tuhan yang adalah spirit. God is spirit. Allah adalah roh, tapi dia berjalan-jalan di taman setiap sore, berjumpa dengan Adam dan Hawa. Sehingga ketika Adam dan Hawa suatu hari gak ada, dia bertanya, di manakah engkau? Ya? Ini adalah kasih. Pernikahan adalah a gift from loving God. Jadi makanya ketika teman-teman yang menikah, Anda mendapatkan anugerah cinta. Apakah yang gak menikah gak dapat saudara-saudara ya. Karena kita juga image of God. Tapi hari ini kita ngomongin yang nikah dan yang mau nikah. Yang gak mau nikah nanti mungkin sesi lain ya. Yang gak mau nikah berpikir kayaknya gue nikah aja gitu ya. Karena pernikahan itu sesuatu yang tidak mudah pasti saudara-saudara. Dan berbicara tentang pernikahan, kalau kita lari langsung ke perjanjian baru saudara-saudara, ternyata ada perintah yang kita baca tadi, suami hendaklah kamu mengasihi istrimu sama seperti Kristus mengasihi gereja dan memberikan nyawanya, tubuhnya. Kalau kita baca ayat tadi banyak diulang tubuh.
Dan di sini saya akan mencoba menafsirkan konsep pernikahan di dalam konsep tubuh, saudara-saudara. Itu penelitian saya selama 2 tahun terakhir. Dan Paulus mengatakan apa? This is a great mystery and I am applying it to Christ and the church. Jadi sebetulnya berbicara tentang pernikahan itu berbicara tentang satu rahasia, mystery, revelation from God. Maka manusia ketika diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Allah sedang menyatakan apa? Menyatakan kasih-Nya di seluruh dunia. Di seluruh dunia menyatakan kasih-Nya. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan Yesus hadir. Dan dikatakan Tuhan Yesus adalah misteri yang sejati dari Allah. Yang dinyatakan ke dunia ini. Dan Yesus memberikan dirinya, dan gambaran pemberian diri Yesus adalah gambaran pernikahan. Maka kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus digambarkan mempelai pria yang datang, yang tidak adanya datang, tapi dia mengorbankan tubuhnya nyata. Ya, dia korbankan tubuhnya secara nyata. Dan Paulus ngomong apa? Ketika kamu belajar mengasihi, sebetulnya suami belajar mengasihi istri, istri belajar mengasihi suami, di situ kamu sedang belajar yang namanya kasih Kristus. Kasih Kristus sedang kita pelajari. Apalagi nanti ditambah keluarga dan anak-anak. Saya bertemu bapak yang akhirnya bercerai. Ketika saya tanya, Pak, bagaimana pergulatan orang yang bercerai? Dia seorang Kristen. Dia juga melayani. Kadang-kadang dia mengatakan, saya merasa tidak pantas sekarang sudah bercerai melayani. Tapi saya tanya, pergumulan yang paling berat apa? Dia bilang anak-anaknya gak mau temuin dia. Tapi dia bilang, saya baru merasakan kasih Bapak. Walaupun saya berdosa dan terbatas. Sekalipun anak-anakku gak mau temuin aku gak pernah bisa membenci dia. Sudah banyak anak-anak yang kecewa kepada orang tuanya. Ketika nanti dia menikah, dia mulai belajar melihat perspektif yang berbeda dengan tubuhnya. Karena apa? Karena manusia tidak bisa berpikir di luar tubuhnya. Jadi pernikahan adalah suatu ruang untuk manusia belajar mengasihi. Nanti saya akan masuk ke balik detail. Kenapa yang disuruh berkorban cuma pria, wanitanya kagak? Ya. Jadi kalau pria-pria disuruh berkorban seperti Yesus. Kalau wanitanya kagak, nggak perlu mati untuk suamimu. Gitu ya. Kalau menurut ayat ini ya. Tapi tunggu dulu. Menurut ayat ini nggak perlu. Suami, lu tunduk, lu merintah gue tunduk. Lu udah mati buat gue nggak? Yesus sudah. Ya, kalau lu sudah mau berani mati buat gue, tunduk. Game aja gak bisa lu lepasin gitu kan ya. Gak bisa. Teman-teman, nanti itu kita bahas nanti di bagian selanjutnya. Jadi teman-teman lihat, pernikahan adalah sebuah misteri yang menyatakan Kristus. Menyatakan Kristus berarti apa? Kasih Allah yang dinyatakan bagi dunia ini. Dan itu sangat penting. Maka saya menjumpai banyak orang-orang yang betul-betul berani menikah. Saya sangat terharu. Yang berani menikah itu saya sangat terharu. Mengapa? Dia masuk ke satu dunia yang misterius. Karena dia gak tahu suaminya atau istrinya bakal setia, betul? Kamu bisa jamin dia bakal setia? Saya bisa jamin diri saya? Kagak. Saya bisa jamin istri saya? Enggak. Tapi saya berani masuk ke dalam satu relasi yang saya suatu hari mungkin dia bisa meninggalkan saya, atau mungkin saya bisa meninggalkan. Dan memang orang meninggalkan juga tidak selalu bahagia. Saya berjumpa dengan bapak-bapak yang meninggalkan anaknya juga gak bahagia. Dia juga tersiksa merasa bersalah. Bagaimana kamu tidak merasa bersalah? Hati manusia itu kadang-kadang ada nurani yang mungkin harus direpres. Dia berani masuk. Belum kalau memang bahagia. Paling enggak salah satu mati lagi kan? Iya kan? Atau mau mati bareng-bareng? Gak bisa. Salah satu harus meninggalkan kalian dulu. Dan di situ saya merasakan kesedihan yang paling dalam. Kadang saya berpikir kenapa saya menikah, saya punya anak. Di sini kan saya mendatangkan kesedihan yang lebih parah. Suatu hari kalau saya mati dulu, makanya saya pengen kayaknya lebih baik saya mati dulu supaya saya tidak terlalu sengsara. Ya. Kalau yang ditinggal sakit banget, anaknya sakit banget. Saudara-saudara, ketika merasakan cinta dan harus kehilangan, tapi kita tidak berhenti di dunia ini, betul? Ya, nanti kita akan melihat teman-teman. Jadi pernikahan adalah sesuatu rahasia akan cinta yang begitu dahsyat, cinta yang melebihi maut. Nah, terus kenapa nanti di surga tidak ada pernikahan? Nah, pertanyaannya itu nanti, sabar saudara-saudara ya. Saya akan lanjutkan. Pernikahan adalah mystery. Maka ide ketika Yesus memberikan tubuhnya dan mati untuk kita adalah apa? Di situ kalau menurut penulis ini,
Ketika dia mengambil tubuh, dia sedang menyatakan yang visible itu, yang invisible itu menjadi visible. To make visible the invisible. Saudara-saudara, manusia tidak bisa merasakan cinta Tuhan. Seorang teolog yang bernama Athanasius, manusia gak bisa merasakan cinta Tuhan. Manusia sudah berpaling dari surga. Dan dia hanya melihat hal-hal yang di dunia ini. Dan harusnya hal-hal di dunia ini indah. Hal-hal di dunia ini indah karena apa? Hal di dunia ini diciptakan oleh manusia. Ada alam yang dari Tuhan dan diciptakan oleh otak-otak manusia yang indah. Yang harusnya itu mengembalikan kita kepada pencipta. Tetapi manusia stuck di dalam ciptaan. Ketika dia stuck di dalam ciptaan, dia gak bisa lihat yang namanya surga. Padahal alam ini menyeratakan kemuliaan Tuhan, cakrawala memasyurkan kebesarannya. Tapi banyak manusia yang sudah terpuruk di dalam dosa, melihat dunia ini dan dia tidak bisa melihat pencipta. Dan di situ akhirnya Tuhan apa? Tuhan menjadi manusia, menubuh untuk menyatakan Allah yang tidak kelihatan. Sehingga Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Jadi saudara-saudara, kehadiran Kristus yang memberikan tubuhnya, itu adalah tanda dia mau menyatakan sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu Bapa di surga menjadi kelihatan. Dan pernikahan berbicara apa? Berbicara suami harus memberikan tubuhnya untuk pasangannya. Istri juga harus memberikan apa? Tubuhnya. Sekalipun tidak diperintahkan untuk mati, dia diperintahkan untuk menghormati suaminya. Saudara-saudara, ini berbicara tentang tubuh. Karena manusia tidak bisa mencintai tanpa tubuh. Saya baru kaget, anak saya kemarin bisik ke telinga saya, Papa kan ngajarin kita gak boleh ribut. Tapi Papa kenapa ribut sama Mama? Mati dah gua. Aduh, biasanya kan, mamamu gitu sih. Kalau orang papamu gitu sih, gitu kan. Saya waktu itu speechless. Iya loh, saya ribut sama istri saya. Tapi saya bilang anak saya gak boleh ribut. Tapi saya berpikir, kayaknya saya harus menjawab ini. Oke, Papa ribut karena Papa masih belajar mencintai. Tapi kamu lihat Papa juga ada cinta sama Mama kan? Oke kan? Lumayan kan Papa sayang Mama, walaupun Papa ini bukan Papa lagi belajar jadi Papa belajar jadi suami. Papa lagi belajar. Karena Papa terbatas. Ya. Tapi saya juga pernah mengatakan Papa terbatas, Papa belajar sayang kamu, Papa kadang-kadang marah kamu, tapi Papa belajar. Anak belajar cinta dari mana? Dari cerita Yesus. Cerita Yesus mengasihi. Dia lihat, Yesus mengasihi. Papaku pendeta di rumah. Papa gue gak kayak Yesus gitu ya. Jadi mana yang benar Papa? Dua khotbahin itu? Enggak. Dia melihat nyata. Dan ketika melihat nyata, ternyata papaku sedang berjuang kayak Yesus. Walaupun gak sempurna dan dia sadar dirinya gak sempurna. Sehingga ketika saya mengajari anak saya mengajarkan apa? Papa gak sempurna. Papa tahu kamu gak sempurna. Ayo kita belajar bareng. Yuk belajar bareng. Kamu suka marah-marah kan? Sekarang Papa marahnya lebih dikit loh daripada kamu. Itu saya sama anak saya, saudara-saudara. Papa lebih dikit, ayo kamu lebih banyak. Iya sih Pak, gue lebih banyak sih. Ayo berjuang, saudara-saudara. Itu terjadi. Ya, karena kita butuh sesuatu yang nyata hadir secara tubuh untuk kita bisa merasakan misteri daripada cinta. Maka Yesus perlu menjadi manusia. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia mengatakan gereja yang adalah tubuh Kristus yang nyata itu harus dinikmati oleh orang-orang di luar gereja. Kita, Anda dan saya adalah display misteri kasih Allah yang besar itu kepada dunia. Walaupun kita display yang tidak sempurna. Saudara-saudara. Maka dikatakan apa? Ketika Tuhan memberikan tubuhnya untuk pasangannya, yaitu gereja, dia masuk ke dalam satu pernikahan yang komunitas yang kudus, Holy Communion. Ya, Holy Communion itu seperti apa? Perjamuan yang kudus. Karena di situ berbicara relasi yang sakral. Maka pernikahan adalah relasi yang sangat sakral. Karena apa? Ini cowok-cowok goblok semua sih nikah. Ketika hari itu udah gak bisa balik lagi ya Harvey. Ivan. Anda memutuskan tubuhku gak buat yang lain. Hari ini aku mengkhususkan
Walaupun aku ini dengan sangat keterbatasan namanya manusia. Kadang gampang itu mata ke sana-sana. Tapi aku memutuskan berjanji di hadapan jemaat. Di hadapan Tuhan, di hadapanmu. Hari ini aku mau memberikan hidupku, tubuhku sampai mati buat kamu. Dan itulah yang diajarkan kekristenan. Ketika Yesus memberikan dirinya bukan dengan seorang pasangan yang berjanji setia, tapi dengan seseorang yang berdosa. Yesus sudah memberikan dirinya, dan aku mau mati buat kamu untuk menarik kembali kamu masuk di dalam persekutuan cinta yang indah, merasakan berkat-berkat Tuhan. Maka yang dihancurkan di dunia ini apa? Keluarga, cinta, sehingga orang tidak percaya lagi cinta. Keberdosaan yang paling besar adalah ketika orang tidak percaya cinta. Emang cinta bisa ke pasar beli makan? Emang lu bisa makan sama cinta? Cinta bisa beli sepatu LV? Cinta bisa buat gua ke Dubai? Tapi lu bisa ke Dubai tanpa cinta, betul? Tapi waktu itu saya bilang sama istri saya, lu bisa punya semua itu, lu bisa. Tapi kalau orang berjanji mencintai kamu, dia pastikan dirimu tidak kelaparan. Dia pastikan dia akan berjuang segalanya yang terbaik buat kamu. Orang udah gak percaya yang namanya cinta. Maka saya selalu menjuluki orang-orang Kristen yang benar harus bucin. Budak cinta, karena Tuhan adalah cinta. Amin. Siapa bucin? Katakan. Dan biasanya bucin-bucin itu kalau udah percaya Tuhan, dia bucin banget lah. Itu gak apa-apa, saudara-saudara. Karena kita adalah budak Allah, hamba Allah, pelayan Allah yang adalah God is love. Love is the first name of God. Cinta adalah nama pertama Tuhan. Cinta adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah kasih. Jadi ketika kita berbicara tentang pernikahan, pernikahan adalah artinya seorang pasangan memberikan tubuhnya, mendedikasikan, mengkhususkan. Kata kudus itu mengkhususkan, dia nggak pakai buat yang lain. Dia hanya memberikan tubuhnya secara penuh. Tidak ada yang tersisa, hanya untuk pasangannya. Oke, itulah cinta. Setiap pasangan memberikan tubuhnya. Saudara-saudara, di sini saya mengajak kita memikirkan bahwa tubuh itu sangat penting. Maka John Calvin mengatakan the physical world is the theater of God's glory. Jadi dunia fisikal ini adalah teaternya untuk kemuliaan Allah. Itu baru dunia fisikal. Berarti gunung, laut, ini adalah teaternya untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Apalagi tubuh manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan C.S. Lewis, seorang penulis penulis Narnia mengatakan, kekristenan adalah satu-satunya agama dari agama besar yang mana mengakui keberadaan tubuh, yang percaya bahwa materi itu baik, dan sehingga Tuhan memilih dirinya menjadi tubuh, dan bahkan tubuh ini tetap ada ketika kita nanti Yerusalem baru turun surga, ada kebangkitan tubuh. Jadi kekristenan mengafirmasi tubuh. Maka ketika kita berbicara cinta, berarti cinta seperti Kristus yang memberikan tubuhnya buat orang lain. Maka sebetulnya saudara-saudara, di gereja kita punya Holy Communion. Saya selalu mengatakan itu hospitality. Kita setiap bulan harus memecah-mecah roti dan membagi-bagikan. Itu lambang tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang dipecahkan untuk dinikmati, untuk menjadi kesembuhan, untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi pengharapan, untuk menjadi sukacita. Karena Yesus mengajak kita berbagi sukacita dan penderitaan. Ya, penderitaan apa? Penderitaan cinta. Karena mencintai itu pasti menderita. Kalau tidak mau menderita, jangan mencintai. Tapi apakah mencintai hanya menderita? Tidak. Mencintai ada sukacita. Maka di kelompok kecil kita sedang membahas ya, mengangkat cawan. Cawan yang kita angkat bukan cawan hanya sukacita, bukan kenpe untuk kebahagiaan, tidak. Ketika kita mengangkat bersama dengan orang yang percaya Yesus, kita bersukacita bersama-sama buat kasih Tuhan yang besar. Tetapi kita juga berbagi penderitaan, karena kita harus menderita bersama-sama untuk mencintai dunia ini. Dan roti yang dipecahkan adalah tubuh Kristus. Sekarang tubuh Kristus adalah Anda dan saya. Supaya apa? Supaya orang di luar sana memberikan tubuhnya, merasakan kasih Kristus melalui pemberian-pemberian kita. Ada ayat yang indah, suami ya,
Kasihlah istrimu seperti Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suami. Dimulai dari si istri yang tunduk kepada suami, lalu mengasihi suami yang mengasihi istri seperti Kristus kepada jemaat. Saudara, sesuatu yang menarik seperti waktu ini. Mengapa? Kayaknya kau tugas berat di suami. Hanya suami yang suruh berkorban seperti Kristus. Tapi saya menjumpai ya di Indonesia banyak wanita ibu-ibu yang berkorban lebih daripada suaminya, betul kan? Ya, banyak banget. Yang berkorban seperti Kristus malah ibunya. Tapi saudara, sudah di Alkitab itu melambangkan apa? Karena pada zaman itu wanita mengalami satu ketidakadilan, bahkan mungkin sisa-sisanya sampai hari ini. Saudara tahu kalau di zaman Israel, orang Yahudi itu kalau bilang, oh kan boleh cerai atas nama jinah, kamu berjinah, cerai. Jinah itu ditafsirkan oleh Farisi, artinya kamu gak setia, karena berjinah itu tidak setia. Kalau kamu gak melayani aku, kalau kamu tidak membahagiakan aku, kamu tuh berzina, cerai. Jadi gampang sekali orang Yahudi itu mencerai-ceraikan pasangannya terus kawin lagi, kawin cerai. Di situ makanya Yesus marah mengatakan, barang siapa yang menceraikan istrinya, oke, karena perzinahan dilakukan Yesus lebih dalam begitu kan. Tapi di situ kamu gak boleh kawin lagi. Ayo mau cerai gak boleh kawin lagi. Ya. Saudara-saudara, di situ Kristus membela ketidakadilan yang dialami oleh para wanita pada masa itu. Maka sebetulnya Alkitab membela orang-orang yang tidak dikasihi. Kalau seandainya istrinya yang wanita lebih mengorbankan yang pria, pasti Tuhan juga membela saudara-saudara ya. Jadi ayat ini di dalam konteks karena pada masa itu para wanita mendapatkan ketidakadilan, perlakuan yang tidak adil secara sosial. Maka Tuhan mengatakan apa? Harus mengasihi seperti Kristus. Mereka sudah banyak menderita. Tapi kalau ada wanita-wanita yang tidak menderita dan dia malah menindas suami, ya itu ceritanya berbeda saudara-saudara. Jadi sebetulnya ayat ini tidak berbicara mana. Ayat ini berbicara sesuatu yang sama-sama. Maka John Paul II mengatakan the apostle does not intend to say that marriage is a contract domination by the husband of the wife. Love makes the husband simultaneously subject to the wife. Ya, keren ya. Nih Pope dia bilang apa? Ketika mencintai bahkan seorang pria itu rela dipimpin di bawah wanita. Artinya apa? Artinya completely given. Dia memberikan secara penuh dirinya. Jadi bukan berbicara atas bawah. No, Alkitab tidak mengajarkan itu. Tapi pemberian diri. Karena Kristus rela rendah. Demi apa? Kita bisa merasakan cinta bersama-sama. Saudara-saudara. Maka tidak heran istri saya berbahagia ketika saya beres-bereskan dapur, saudara-saudara ya. Jadilah pria ya. Jangan cuma beresin dapur. Istri bahagia ketika saya harus mandiin anak ya. Saya kadang-kadang boleh bangga. Ayo siapa yang lebih jago setrika gitu ya. Tapi bukan berarti saya bisa merendahkan dia. Tidak saudara-saudara. Dan saya baru sadar. Saya membayangkan ketika istri saya gak ada. Saya jadi apa ya? Mati gua. Oh, saya membayangkan dia begitu mengurus semuanya. Saya membayangkan sulit loh. Ya, saya masih belajar saudara-saudara. Karena kita kan tinggal di dalam budaya patriarki ya. Saya udah pernah cerita kan, saya kalau ke dapur diomelin orang tua saudara-saudara. Ke dapur mana? Tapi anak-anak Jakarta rata-rata enggak kok. Saya tahu di sini yang muda-muda udah masak buat keluarganya. Ya. Dia sudah menyiapkan makanan dan itu it's good. Dan saya harus belajar dari teman-teman di sini saudara. Saudara, tidak heran di dalam pernikahan yang namanya idolatry sebetulnya adalah unfaithfulness to God. Saudara, bahkan penyembahan berhala menggunakan term ketidaksetiaan kepada Allah. Itu berbicara ketidaksetiaan relasi pernikahan. Mengerti? Jadi idolatry adalah ketika seorang tidak setia kepada pasangannya seperti Israel, tidak setia kepada Allah, tapi Allah tetap mencari. Dan lambang yang paling dahsyat adalah kitab Hosea. Ketika Hosea menikahi pelacur dan ternyata dia tetap mengasihi, di situ Allah mengatakan, cintaku kepada Israel seperti cintanya Hosea kepada istrinya yang sudah dicintai tapi terus melacurkan dirinya, memberikan tubuhnya buat yang lain, tidak mendedikasikannya untuk Kristus. So di sini berbicara apa? Ketidaksetiaan adalah berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Tidak menunggu ketika kita menikah. Oke? Karena kalau kita menikah, kita harus menikah dan kita harus mendedikasikan tubuh kita.
untuk pasangan kita. Tetapi ketika Anda tidak menikah, apakah itu bebas? Tidak. Tidak. Karena Tuhan mengatakan apa? Dosa, nafsu itu berbicara bukan hanya untuk orang menikah, tetapi orang yang melihat istri pasangannya dan menginginkan dia sudah berdosa. Artinya apa? Bukan gak boleh lihat cewek cantik terus mau nikahin gitu kan. Tidak. Tetapi bahkan ketika kamu mau menikahin, oh itu cewek cantik, kamu mau menikahin, itu bisa dosa ketika apa? Ketika kamu hanya memperlakukan dia untuk memuaskan nafsumu. Dan dunia mengajarkan ini. Mengasihi wanita yang cantik supaya apa? Supaya bisa memuaskan aku. Sekalipun kita menikah, tetapi ketika kita memperlakukan istri, pasangan kita hanya sebagai objek untuk self kita, diri kita, ego kita, itu adalah lust. Ini keras banget. Makanya apa? Sejak muda kita berjuang. Gak cuma pria, gak cuma wanita. Yang kasihan kadang-kadang wanita. Kalau jatuh dibilang, wanitanya sih gak kuat. Oh, gundulmu. Wanita bisa aja jaga. Saudara-saudara, kalau udah itu gak ada yang bilang jaga siapa gitu ya. Sama-sama. Kasihan lagi, udah jatuh yang disalahin wanita lagi. Harusnya wanita yang bisa bahasa. Yang kasihan juga wanita, kasihan banget. Ayat ini luar biasa, saudara. Tidak melakukan pasangan hanya sebagai objek untuk diri kita. Saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan ini, saya belajar psikologi. Saya tahu istri saya kebutuhannya apa. Ketika saya pulang habis nongkrong sama teman-teman yang cowok-cowok di sini, habis nongkrong sharing, saya kan pulang capek. Saya tahu itu nanti bisa ribut sama Cimel. Kalau saya ngobrol sama orang bisa 2 jam ngobrol sama dia pelan. Dan saya tahu caranya. Oh, dia butuh diajak ngobrol. Saya tahu triknya. Jadi saya ngobrol sama dia dan dia udah bahagia, lepas, bebas. Haleluya. Saya pikir itu oke. No. Kalau saya cinta dia, saya harus belajar bagaimana saya bisa berbicara dan berbahagia komunikasi bersama dia. Saya sedang membuat relasi ini dengan keahlian saya. Untuk apa? Untuk saya tidak perlu lagi konflik. Untuk siapa? Ego saya. Itu enggak love. Saudara-saudara, ini dalam. Jadi, the opposite of love is not hatred. Rather, the opposite of love is to use someone as a means to our own selfish end. Menggunakan orang untuk kepuasan kita. Dan Anda bisa jatuh di sini bahkan sebelum Anda menikah. Ketika Anda mencari pasangan, apakah Anda berpikir hanya untuk memuaskan kamu? Oh, dia kaya, oke. Oh, kalau kaya hidupku enak. No. Tapi bagaimana engkau memberikan dirimu? Aku tahu dia. Dan aku mau memberikan diriku untuk mencintai dia. Dengan segala keterbatasan. Dengan segala ketidaksempurnaan. Dan juga dengan diriku yang terbatas dan penuh tidak sempurnaan. Sehingga aku berdoa kepada Allah. Kiranya anak menangguhkan aku untuk aku bisa memberikan diriku untuk orang lain. Jadi sebetulnya itu sudah harus dilakukan bahkan sebelum kita menikah. Karena kalau kita sebelum menikah, kalau akhirnya kita tidak menikah, Tuhan pun memberikan Holy Communion, komunitas kudus bersama dengan orang-orang percaya. Saudara, makanya ketika ada satu pemimpin gereja yang jatuh, ketika ada jemaat yang jatuh di dalam seksual, itu melukai banyak orang di komunitas itu. Saudara boleh lihat Hillsong, lihat publikasinya udah di YouTube ada bagaimana salah satu pendeta yang sangat terkenal yang membuat banyak artis Hollywood bisa datang dan akhirnya dia jatuh dan dia menggunakan memanipulasi orang-orang, ya ada orang tertentu. Anda boleh lihat ada 3 sesi. Saya semalam kurang tidur gara-gara lihat 3 sesi mulu saudara-saudara ya. Tapi di situ saya melihat apa ketika ada jatuh di dalam relasi dan dia seorang pemimpin di situ menghancurkannya hati banyak orang. Tidak hanya pemimpin saudara, setiap kita. Ketika ada teman-teman yang jatuh, memperlakukan orang lain dengan jahat. Tanya istri saya sedih. Kadang saya marah. Kadang saya kecewa. Dan kadang saya juga merasa gagal. Tapi saya juga tidak lebih baik dari Anda. Saya juga perlu dijaga dan ingatkan dan dibantu untuk saya bisa juga menjaga diri saya bersama dengan Anda. Inilah komunitas untuk belajar setia memberikan tubuhnya kepada Allah. Dan bagi teman-teman yang jatuh, tetap ada harapan karena penebusan Allah memberikan tubuhnya yang penuh dengan darah, yang penuh dengan luka
untuk menyembuhkan setiap luka-luka tubuh kita. Jadi kita disebut ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Engkau bisa hidup baru bersama dengan Tuhan. Saudara, bagian yang terakhir. Jadi ini berbicara tentang life-giving communion. John Paul II mengatakan, if you are looking for the meaning of life, it's impressed right in your body, in your sexuality. Tidak heran seksualitas itu disakralkan, tubuh kita disakralkan untuk Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati tubuhmu. Baik yang menikah atau sudah menikah. Ketika sudah menikah, sakralkanlah tubuhmu hanya untuk pasanganmu. Untuk mencintai dia dengan segelap keterbatasan, dengan ketidaksempurnaan, dan juga untuk dicintai. Purity is the glory of human body before God. It's the glory of God in the human body. Jadi di dalam tubuh kita Tuhan sedang mau menyatakan kemuliaan, ya. Dan kemuliaan tubuh kita menyatakan Tuhan, saudara-saudara. Ini sesuatu yang sangat indah. Ya. Jadi sebuah pernikahan adalah to reveal His eternal mystery of love in the temporal dimension. Jadi berbicara tentang menyatakan kasih Tuhan, marilah kita nyatakan dengan tubuh kita yang belum menikah, mempersiapkan diri, yang terbaik berikan buat calon pasanganmu. Ketika Anda pacaran, perlakukan dia bukan sebagai objek untuk memuaskan hasratmu, tapi berikanlah tubuhmu untuk mengasihi dia. Yang sudah menikah mulai belajar. Kita masih belum sempurna, ya. Kita punya ego masing-masing. Kita belajar saling mengasihi, mengorbankan ego kita, saudara-saudara. Jadi saya akan simpulkan hari ini, the gift of marriage, self-giving love, artinya kita memberikan tubuh kita setiap harinya. Berlatih, karena kita ini orang-orang yang egois. Saya gampang ngomong di depan, tapi saya terus perlu berjuang setiap harinya, ya, untuk mengasihi istri dan anak-anak saya. Dan berbicara apa ketika kita memberikan tubuh kita, kita masuk ke dalam love communion, komunitas cinta. Di dalam cinta Allah, yang mana cinta keluarga kita, cinta kita bisa dirasakan orang, dan orang bisa merasakan kasih Allah di sana. Dan yang terakhir, to reveal God's mystery. Mystery apa? Mystery of love. Yang eternal menjadi temporal. Yang eternal menjadi temporal. Anak saya tanya, "Pak, nanti kan di surga Papa jadi saudaraku ya?" Tadi pagi, "Halo, my brother," kurang ajar saudara-saudara. Kan katanya kingdom of heaven datang in earth gitu kan. Ini kan kerajaan Allah udah datang. Hei saudaraku. Terus tanya, "Kok gak ada pernikahan? Kok gak ada keluarga? Nanti Papa bukan papaku." "Wah, gak mau, Papa mau tetap papaku." Saya bilang, di surga nanti tidak ada pernikahan. Tetapi gambaran pernikahan yang terindah itu akan sempurna di sana, di mana setiap orang, saudara, bukan saudara daging, bisa mengasihi secara sempurna. Yang kita nggak bisa bayangkan di sini. Mengapa? Karena di sini, di dunia ini penuh dengan kesulitan. Nanti ketika Yerusalem baru turun dari surga, ada satu komunitas yang penuh dengan kasih, yang akhirnya saudara. Yang dulu di bumi ini mungkin ada ketidakcocokan, ada ketidaksempurnaan. Di situ kita bisa mengasihi dan memeluk, mendekap dengan kasih Kristus yang begitu dahsyat. Kita tidak bisa membayangkan dunia itu, saudara-saudara. Dan itu adalah sesuatu indah. Maka kita pernah mengatakan, kadang sahabat lebih daripada saudara. Saudara, mungkin saya menafsirkan yang agak kreatif ya. Artinya bukan saudaranya gak mengasihi. Karena Alkitab juga mengajarkan kasih. Tetapi ada kasih yang lebih besar yang bisa melampaui saudara-saudara. Hubungan-hubungan persaudaraan. Dan itu dinyatakan di Kristen gereja mula-mula. Ketika orang dari ras, suku, bangsa apapun bisa menyatu, duduk makan dan saling mengasihi. Itu adalah tanda surga datang ke bumi ini. Yang nanti akan terjadi secara sempurna. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Bukan dalam rangka menjelekkan papa saya. Tapi saya belajar cinta. Cinta yang rapuh, cinta yang vulnerable dari kedua orang tua saya. Ya. Mama saya menikah karena dijodohkan. Dia bilang, "Ma, kok bisa sama papa?" "Iya loh, papamu itu dulu yang deketin mama lebih ganteng dari papamu," gitu ya. Mama itu akhirnya, tapi papamu itu setiap hari itu, setiap malam minggu itu ngapel mama. Mama tinggal sama cowok lain, dia ngapel sama mertua. Ya.
Jadi setiap minggu dari kota Kudus ke Blora, papa saya tuh naik bis, terus nongkrong ditinggal sama mama saya, dan dia nongkrong sama calon mertua, dan dia berhasil meluluhkan calon mertua. Dan akhirnya mama saya lihat kok luluh ya, kok setia, dan akhirnya mereka menikah. Dan mereka menikah cukup lama, tapi ternyata papa saya juga pribadi yang tidak punya mama. Makanya mungkin saya baru yakin kenapa dia bisa sama mertuanya. Saudara, dari kecil dia gak punya mama, karena dia punya mama tiri ya. Dan ketika itu dia juga butuh kasih sayang. Dia dari kecil juga dipukul sama kakek saya. Saya udah pernah cerita kalau dipukul giginya lepas. Ya, makanya dia gak ngerokok. Saya dulu bangga, "Pak, hebat papaku gak ngerokok." Tanya, "Kenapa Pak gak ngerokok?" "Dulu papa ngerokok 1 kali ditonjok engkongmu, lepas giginya." Karena takut, saya bilang gitu. Saudara, tapi saudara tahu yang terjadi? Suatu hari di dalam kesepian, dia kalau punya masalah menanggung sendiri kesepian, dan dia jatuh di dalam ketidaksetiaan. Dan saya merasakan tangisan seorang wanita yang bercerita ketika suaminya tidak setia. Dan itu membuat saya membenci papa saya. Benci papa saya. Dan saya tidak mau seperti papa saya. Makanya kadang-kadang saudara-saudara, ketika ada yang tidak setia, kadang-kadang maafkan saya bisa emosi, saudara-saudara. Karena saya punya luka di sana. Saya benci banget. Tidak 1-2 kali. Tapi mama saya tetap bisa menerima. Walaupun ada luka, dia tetap bisa menerima. Sampai mati, papa mama saya tidak divorce. Dan saya pikir dulu papa saya tidak mengasihi mama saya. Tapi Tuhan menyembuhkan saya. Ternyata ketika mama saya meninggal, papa saya cerita, ada yang naksir papa mau nikah sama papa, kaya, dia bilang gitu. Kaya banget. Wah, Pak, hutangmu bisa lunas, saya bilang gitu. Ya udah papa, kalau mau nikah nggak apa-apa. Karena saya tahu kalau cowok ditinggalin sendiri cewek, kenyataannya lebih pendek usia daripada cowok cewek, betul kan? Saya bilang nggak apa-apa, tapi ternyata papa bilang tidak, papa mau berduka dulu 1 tahun melepas mama. Dan ketika 1 tahun, ya ibu itu menikah dengan pria lain, begitu saudara-saudara. Tapi dia 1 tahun itu menyentuh hati saya. Karena setiap hari, waktu saya lihat foto ini saya tersentuh. Setiap hari, itu perjalanan setengah jam. Papa saya datang ke kubur mama saya. Dia datang selama 1 tahun. Dan di situ saya baru belajar bahwa ternyata orang yang hancur pun, orang yang tidak setia pun ada harapan ketika di dalam pernikahan, dan dia tahu istrinya mencintai dia. Ketika ditinggal, dia mengerti cinta itu apa. Dan selama 10 tahun dia akhirnya tidak menikah. Dan dia meninggal di bulan yang sama, di hari yang sama. Mama saya meninggal. Dan saya belajar cinta di dalam kerapuhan, di dalam ketidaksempurnaan, di dalam sebuah pernikahan yang tidak sempurna. Yang ada luka tapi tetap ada. Karena ada kasih Allah yang besar di dalam ketidaksempurnaan. Saudara, mari belajar mencintai. Dan ketika kita belajar mengasihi Allah, kita sedang belajar juga mengasihi orang-orang di sekitar